Kursi boleh tahu ya kalau kursi boleh. Kamu cik kau Rinka. Berguna. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia lagi. Dah. Dah rekam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat ketemu lagi di acara kita podcast Ardi Aji Official. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan dengan Ketua Umum DSI kita sama di situ. Baru-baru ini 24 November 2020 peringatan 9 Saman Internasional. Jadi apa itu Saman Internasional? Ini Saman sejak tahun 2011 dijadikan sebagai pengakuan pengakuan apa? Warisan budaya tak benda UNESCO. Jadi sekarang sudah 9 tahun 24 November. Tapi hari ini tanggal 29 November Duta Saman Institute mengadakan kegiatan yang namanya webinar Saman. Jadi apa saja sebenarnya apa saja hasil dari webinar Saman ini yang perlu diketahui. Jadi sekarang kita persilakan kepada Ketua Duta Saman Institute untuk menyampaikan kepada pihak-pihak yang tertarik dan ingin membantu untuk mengembangkan Saman ini. Kepada saudara Andullah ya, persilakan. Terima kasih manggil abang atau manggil bapak nih. Ini abang dokter. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam acara peringatan HUT 9 tahun Tari Saman menjadi warisan budaya tak benda UNESCO. Nah, pada dasarnya kegiatan HUT 9 tahun ini banyak kegiatan yang kita sampaikan. Mulai dari penampilan kolaborasi penampilan Saman virtual. Kemudian ada namanya Saman Challenge. Kemudian Salam Play Saman. Dan yang keempat adalah webinar Saman. Jadi webinar Saman ini puncak dari semua acara. Jadi puncaknya adalah webinar Saman, di mana atas dukungan dari Kedutaan Besar Panama City, beliau bersedia untuk menjadi narasumber kita, yang mana menjadi bahan inspiratif kita dalam kemajuan Saman ke depan. Oke, jadi bukan hanya pihak dalam negeri, tapi dari luar negeri juga ikut terlibat di dalam. Ya, dalam kegiatan seminar ini kita syukur alhamdulillah disupport banyak pihak. Ya ibaratnya kita gotong royong lah ya. Gotong royong karena budaya Saman itu kan budaya gotong royong. Jadi gotong royong ada dari pihak pemerintah daerah, pemerintah pusat, kemudian dari pihak Kemenlu ya, yang diwakili oleh namanya Duta Besar ya, Duta Pusat. Jadi dalam dan luar negeri berkolaborasi. Di mana perlu saya tambahin, peserta juga ternyata tidak diduga itu internasional. Ada dari lokal Aceh sendiri, nasional Saman Sabe Merauke, kemudian ada dari luar negeri. Nah itu kita sangat syukur sekali. Oke, alhamdulillah. Jadi ada dari dalam dan luar negeri. Betul. Jadi kira-kira dari dalam dan luar negeri ini supporting terbesar dari mana? Apakah memang dari Gailuas, Aceh, atau dari pemerintah pusat dalam kegiatan ini? Sebenarnya semuanya porsi yang sama. Di mana namanya kan gotong royong. Ada bantuan material dan non material. Jadi sebenarnya bantuan non material yang sangat luar biasa. Kita sangat bersyukur sekali dari pihak luar, contohnya KBRI bersedia menjadi narasumber, kemudian dari kementerian bersedia menjadi narasumber, dari pemerintah daerah juga narasumber. Itu adalah menurut saya itu tak ternilai harganya untuk support acara ini. Iya, saya lihat tadi ada dukungan dari universitas juga ya. Iya, jadi terima kasih sekali nih dari Pak Musin juga dari Unsia. Ya, jadi memang dari tadi juga ada dari media. Ya, ada dari Serambi news.com ikut membantu kita juga karena salah satu ada BNP juga tadi. Ya, BNPB itu adalah Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh. Balai Pelestarian. Kebetulan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Dirjen Kebudayaan ikut mensupport acara ini saja. Oke, jadi saya tadi ada mendengar action plan yang harus dijalankan oleh
semua pihak supaya UNESCO bisa melakukan monitoring pada tahun 2022. Apa saja action plan yang harus ditindaklanjuti tadi? Ya, sebenarnya tim penyusun laporan banyak hal yang sudah disampaikan kepada UNESCO untuk mempertahankan status Tari Saman ini sebagai warisan budaya tak benda dunia. Dan saat ini kategorinya adalah safeguarding. Safeguarding ini adalah artinya harus segera masih emergensi lah dilindungi. Nah, kebetulan tahun yang lalu kami ikut menjadi narasumber dalam penyusunan laporan ini. Jadi banyak action plan yang dilakukan. Nah, salah satunya pertama adalah tindak lanjut dari pembentukan namanya Saman Center. Oh, Saman Center. Ya, Saman Center ini di mana harusnya dibentuk? Nah, menurut informasi saya belum melihat kerja sebelah berarti itu di Gaya Luas. Oh, jadi ada Saman Center di Gaya Luas sebelum tahun 2022? Ya, seharusnya kalau menurut action plan itu seperti itu. Jadi ada Saman Center yang sudah dibentuk, yang dibangun sebagai pusat kebudayaan Tari Saman. Jadi kalau orang mau belajar Tari Saman, udah satu center di situ. Satu Saman Center. Tadi ada 4 sebenarnya. Yang kedua apa? Kemudian ada Media Center. Media Center itu apa? Media Center itu pusat komunikasi. Jadi sedetailnya saya kurang ngerti juga nih apa beda Media Center atau Saman Center. Apakah bersifat seperti majalah itu saya kurang tahu juga, tapi lebih kepada komunikasinya, apakah berbentuk majalah itu saya kurang ngerti. Tapi saya dengar tadi Media Center itu pusatnya di Provinsi Aceh. Jadi siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menjalankan Media Center ini? Kalau menurut action plan-nya, saya secara experience saya belum lihat seperti apa. Namun peran sebenarnya di dalam pada saat penyusunan yang terlalu kebetulan yang untuk Media Center saya tidak ikut, di dalam action plan itu punya tanggung jawab masing-masing. Pertama dari pemerintah lokal daerah contohnya Kabupaten Gaya Luas, kemudian pihak provinsi ada juga, kemudian pihak kementerian ada juga. Jadi itu ada termasuk komunitas. Jadi media bagian-bagian itu punya kewajiban masing-masing yang sudah dimasukkan dalam action plan laporan ke UNESCO. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi katanya ada peringatan 10 tahun Tari Saman sebagai budaya tak benda yang diakui UNESCO. Seperti apa desainnya 2021 ya? Nah, jadi saya pernah diskusi dengan teman-teman di Kemendikbud. Memang mereka berencana membuat suatu acara yang spektakuler lah, yang beda dengan yang lain di hari 10 tahun Tari Saman. Nah, jadi saat ini lagi cari cara bentuk konsep untuk memperingati hari 10 tahun ini. Nah, kemarin saya coba ajukan bagaimana kita buatnya secara digital, digitalisasi. Karena era pandemi ini mungkin mungkin tidak juga, kita buat konsep pengembangan yang lebih kepada dynamic. Artinya gini, kita tidak mau buat acara habis saja selesai. Tapi ada tindak lanjutnya. Ada tindak lanjutnya. Contohnya bahwa kalau digitalisasi itu akan bisa dipakai di mana saja. Artinya, contohnya kita buat game Tari Saman, atau kita buat latihan digital virtual. Jadi dengan otomatis kan bisa juga. Jadi hal sesuatu juga tadi ini. Jadi ini berarti kita masih perlu banyak ide untuk mengembangkan tahun 2021. Kita punya kesempatan 9 bulan lagi supaya ini bisa dikembangkan. Jadi kira-kira konsepnya seperti apa? Jadi konsep acara 10 tahun itu seperti apa itu belum tergambarkan secara detail apa konsepnya. Jadi kita coba nanti komunikasi, coba bantu pihak yang ingin memulai. Halo saudara-saudara, beginilah pesannya keadaan sekarang ini dihadiri oleh Aflaha Sabira. Karena budaya itu harus dimulai dengan kecil. Kita harus ikutkan yang dalam pengembangan budaya. Jadi selanjutnya tadi kita pertanyaan ada katanya keempat, ini apa? Keempat. Saya lupa. Namun perlu saya share juga di mana SMP dalam
apa namanya laporan UNESCO itu untuk 2000 selama 2021 sampai 2000 saya lupa, itu banyak hal. Contohnya bagaimana pelestarian kepias. Oh iya. Jadi kepias itu kan kalau menurut ceritanya nih, nggak tahu sebenarnya itu ada di hutan. Nah kan itu perlu dilestarikan nih. Apakah mungkin ditanam di pekarangan? Jadi memang pada saat melakukan acara besar itu kita originalitas penampilan itu kita buatkan. Kalau sekarang kan pakai pandan nih. Ya. Nah jadi kalau bisa kan pakai yang kepias tadi. Oke, jadi saya baru ingat yang keempat. Apa? Yang keempat adalah materi pelajaran saman. Jadi tutorialnya yang bisa dimengerti dan bisa disebarkan kepada pihak luar untuk dia pelajari. Jadi materi-materi itu yang perlu. Oke, tadi saya ingat satu hal. Jadi saman itu diakui itu bukan hanya karena gerakannya, tapi karena merubah budaya, karena itu tercermin dari suatu wilayah, lokasi yang mencerminkan keragaman budaya dan membuat mereka itu akan terus berlanjut ya. Jadi seperti syair, kemudian gerakan gitu ya. Gerakan itu yang terus-menerus sehingga menjadi seni itu membentuk suatu budaya. Jadi pelestarian budayanya yang sebenarnya menjadi menarik kami. Jadi bukan karena hanya gerakannya saja, tapi karena itu mendalam dan itu dilakukan hampir oleh semua pihak di luar ataupun di daerah-daerah lain seperti Beria, Aceh Tengah, kemudian Aceh Barat Daya, Perla gitu ya, Lukuk dan sebagainya. Jadi saya rasa teman-teman terima kasih ini atas perhatiannya. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Ya sebenarnya belajar tari saman itu betul saya setuju, bukan hanya belajar gerakan, bukan hanya pertunjukan, itu kan hanya sekilas. Ya. Nah sebenarnya banyak ilmu pengetahuan yang bisa kita gali dari tari saman. Ya. Salah satu budayanya. Ya budaya berserinan tadi yang bisa menjalin persahabatan dari kampung A ke kampung B dan lain sebagainya. Selain itu kekuatan dari saman itu yang saya coba perhatikan adalah syairnya karena media komunikasi. Ya, jadi umpamanya kalau orang mengungkapkan sesuatu kepada pihak lain, kalau dia ngomong langsung kan nggak enak nih. Nah, jadi kalau melalui syair, kan bisa dilakukan. Jadi secara halus. Jadi kekuatannya ada di syair tadi. Oke, bisa contohkan syairnya? Syairnya, apa ya? Atau saya dulu? Boleh. Jadi saya dulu waktu kecil memang di desa Porang itu saya sering melakukan tari saman ini. Jadi salah satu syair yang saya ingat ini mungkin maknanya dalam. Kuna hegi musepa rantinge aha kucak kuna hegi mulano wahe ngerembebe. Ini menarik. Jadi ternyata pesannya apa? Jadi beban itu jangan diberikan lebih dari kemampuan kita. Itu memang juga sudah ada dalam Al-Quran ya. Jadi Allah itu tidak akan memberikan beban lebih dari kemampuan kita. Jadi bagaimana kita menang secara bersama-sama bergotong royong, gitu kan? Supaya beban ini jadi ringan. Betul. Dan bisa ditanggung oleh bersama. Itulah salah satu budaya kita, budaya bersama. Silakan, mungkin ada yang mau salah satu lagunya mau disampaikan. Ya, Assalamualaikum. Apa lupa karena kalau di kamera itu jadi lupa. Enggak apa-apa. Ya, silakan. Inilah saman si kami mulai si berupan seni kesenian gayo. Kesenian gayo. Nah, ini artinya itu kita memperkenalkan diri nih kepada hal lain. Inilah tarian saman dari kesenian gayo. Dan setiap saman mulai itu biasanya lagu ini ditampilkan. Ya, itu adalah perkenalan lah ya. Karena saman itu kan bisa berbicara diplomasi dengan terima kasih atas kehadirannya Bang Aminullah ya. Jadi saudara-saudara, inilah kira dalam Ardi Aji Official Channel. Jadi kami mendapatkan pesan dari tari saman itu ternyata dia itu agama dan budaya menyatu ya, sehingga penyebaran agama itu bisa juga dengan seni dan juga bisa membuat kita saling meningkatkan silaturahmi. Hablum minan nas juga ada di situ dan hablum minallah juga di situ. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe Ardi Aji Official dan
Duta Saman Institute. Kalau Instagramnya DS itu adalah @dutasamanofficial. Nah, silahkan add, nanti kita akan kasih ikuti kita terus. Kita akan share culture to everyone. Yes. Dan subscribe juga YouTube kita namanya Duta Saman. Nah, terima kasih. Subscribe, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam budaya Saman. Oke. Ini Glenn Win video, Glenn Win kayak panikat. Oke. Ini nih. Sini. Oh yang nih.